العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والحمد لله رب العالمين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم في الدارين. وأما خلافة معاوية بن أبي سفيان fasabatu sahihatun ba'da mauti Ali radhiyallahu an wa ba'da Khalid Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma nafsahu anil khilafah wa taslimaha ila Muawiyah li ra'yin ra'ahu Hasan wa masrata amatin tahaqqaqat lahu wahia haqana dima'al muslimin wa tahqiq qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hasan radhiyallahu anhu ibni hadza saidun yasluhullahu ta'ala bihi baina faitaini azimataini wa wajabat imamatuhu bi'aqdil Hasan lahu wa summa amuhu amal jamaah irtifa'il khilaf bainal jami' wattiba'i kulli li Muawiyah radhiyallahu an li'annahu lam yakun hunaka munaja'un salisun fil khilafah wa khilafatuhu mazkuratun fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taduru ruhul islam khamsan wa salasina sanatan aw sittan wa salisina sab'an wa salasina wal muradu birrahi fi hadzal hadis al quwwatu fid din wal khamsus sinin al fasilah minas salasaini Faiha min jumlati khilafati Muawiyah ila tamami tis'in asyarah hasanatin wa suhurin ila akhirih. Jadi di sini menceritakanlah tentang khilafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi adapun khilafah yang selanjutnya adalah khilafah Muawiyah. Muawiyah ini adalah anak daripada Abi Sufyan. Dan kesahihannya ini maksudnya terjadinya khilafah Muawiyah ini setelah meninggalnya Sayyidina Ali. Dan setelah Sayyidina Ali meninggal ada satu mat kurang lebih beberapa bulan digantikan oleh Al-Hasan, tetapi Sayyidina Hasan langsung melepas daripada kekhalifahan tersebut. Karena apa? Jahidin untuk memperbaiki umat. Jadi hidin bakalah pada mau jadi khilafah. Ujahidin Sayyidina Hasan ibaratnya supaya kada bertumpahan darah. Nah, walaupun sahabat ini adalah dijamin masuk surga, akan tetapi mereka juga ada masih bahasanya tuh bertengkaran. Manusia apa masih kan? Nah, jadi Sayyidina Hasan ini Sidin melepaskan daripada kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ujar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan karena Nabi ini hidin mengetahui sebelumnya dan sesudahnya. Itu Nabi dah. Nabi itu diberi wahyu, diberi pengetahuan
sesudahnya alam semesta ini dan sebelumnya alam semesta ini diberitahu. Itu adalah para nabi. Dan para nabi ini mendapatkan ilmu adalah disebut adalah laduni. Laduni dah. Kada belajaran al-ummi. Kemudian pewaris para nabi itu yang al-ummi kada belajaran siapa? Yaitu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyindir kepada Sayyidina Hasan ibni Hadza Saidun yasluhullah taala bihi baina fatina azimataini, bahwa anakku ataupun cucuku ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hasan nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin, akan tetapi dengan kepemimpinannya ini melepaskan dua fitnah yang besar. Itu berarti khilafah jadi mengalah. Dia kan ada yang pro Sayyidina Hasan, ada yang pro kepada Muawiyah lah. Jadi hidin kada hendak terjadinya tumpah darah, akhirnya hidin serahkan saja. Karena Sayyidina Hasan itu orang yang alim dan ahli ibadah, hidin kada mau urus politik. Wajibat imamatuhu bi'aqil Hasan, maka waktu itu wajiblah orang-orang Islam menghormati namanya pemimpin yaitu Muawiyah. Usamma amuhu amal jamaah, dan waktu itu karena mengalah Sayyidina Hasan, orang waktu itu rukun tentram disebut adalah tahun jamaah berkumpul. Lirtifa'il khilaf bainal jami', karena hilangnya perbedaan. Mengalah bang. Jadi sifat mengalah ini adalah mulia. Mulia mengalah. Kalau seandainya melawan ataupun membalas bisa, misalnya membalas bisa, akan tetapi orang tuh kada mulia. Kalau aja membalas, tapi hidin mengalah. Nah, mengalah. Jadi di sini kemuliaan daripada sifat-sifat orang rohani yaitu mengalah. Mengalah. Ini yang aleh. Kalau aja membalas, sarik aja. tapi ibaratnya kalau membalas tadi ibaratnya kosong-kosong aja, kada dapat apa-apa. Seperti mana diceritakan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada orang datang mencaci-caci Abu Bakar. Mencaci-caci Abu Bakar di hadapan Rasulullah lagi. Tersenyum aja nanti. Sekalinya Sayyidina Abu Bakar panas juga, membalas sekalinya. Pandiran tadi. Dilawan Sidin. Nah, udah kisah tersebut, Abu Bakar nih karena membalas, Rasulullah langsung menjauh. Nah, langsung menjauh. Maka ditakuni oleh Abu Bakar, ya Rasulullah kenapa jadi kayak itu bin menghindar? Nah, tapi tadi kada menghindar, senyum aja. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau dihina orang, kada membalas, maka dibukakan melihat malaikatnya tersenyum. Bahasanya tuh tersenyum. Nah, tapi ketika engkau membalas juga, panas juga sekalinya. Akhirnya malaikat tadi bukahan. Karena bukahan tadilah aku kada suka. Umpat jauh buka aku. Nah, karena kenabian nih rohnya itu adalah juz'un daripada malaikat juga. Jadi bahasanya tuh malaikat nih
dengan roh itu adalah sama dan sanak bahasanya. Apabila yang satu kada suka juga. Nah jadi roh kenabian ini ibaratnya nur, malaikat jadi nur juga. Jadi gara-gara si inur tadi kada ketujuh, maka nur yang satunya pun kada ketujuh juga. Nah itu toh. Makanya ujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibni hada saidun yasrullahu ta'ala bihi pita ini azimata ini. Jadi cucuku nih ya Rasulullah sebelum terjadi itu kaina menjadi said, menjadi pemimpin orang nang membaiki antara kaum ini lah, maksudnya mau mengalah itu Bang. Tetapi ini sifat hati Bang lah, sifat hati yang mau mengalah itu sifat hati, tetapi itu kada setiap orang mampu. Ketika Nabi itu pun ibaratnya ketika Syarik Balar Siden lawan pembunuh pamannya itu Syarik Balar Siden, maka ditegur oleh Allah Ta'ala, apabila hatimu kasar, ajamta apabila kasar hatimu, pasti orang akan berjauh. Nah, maka dilembutkanlah, dimaafkan aja lah gitu. Nah setelah itu di annahu lam yakun hunaka munajjim sarisun fil khilafah, karena tidak akan ada itu yaitu orang nang ketiga dalam khilafah lagi. Adapun kekhilafahan itu disebutkan di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taduru ruhul Islam khamsan wa salasina sanatan aw sittan wa salasina aw sab'an wa salasina. Jadi jahidin ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berputarnya roda Islam ini adalah 35 tahun atau 36 tahun atau 37 tahun. Wal muradu birrahi fi hadzal hadis al quwwatu fid din wal hamsi sinina al fasila minas salasina. Jadi sekalinya setiap 35 tahun atau 36 tahun itu ada pemimpin Islam lagi gitu. Nah, ada pemimpin Islam lagi. Wal khamsin sini al-fasilah min salasin wa hiya min jumlati khilafah Muawiyah ila tamami tis'in asyarah. Nah, sehingga sampai 19 tahun suhur. Li'anna salasina kamilat bi Ali radhiyallahu an kama bainan. Jadi kesempurnaan kehilafahan ini adalah sampai 35 atau 36 haja yang kesempurnaannya tuh nah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penutupnya itu adalah Sayyidina Ali. Nah, makanya ada pendapat bahwa Muawiyah itu bukanlah khilafah. Nah, karena kita masuk 35. Itu. Di anna salasina kamulat bi Ali radhiyallahu an. Karena kesempurnaan daripada khilafah itu 30 lebih aja. 30 lebih ditutup oleh Sayyidina Ali. Nah, wa nahnu zunna bi nisa'in nabi, dan kemudian kita nih disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani juga, kita nih
berbaik sangka dengan para sahabat. Itu Bang. Dan juga kita berbaik sangka juga kepada bini-bini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita punya etikat kepada bini-bini Nabi itu adalah mamanya orang mukmin. Nah, itu disuruh kita beretikat tak? Bahwa ibu-ibunya orang mukmin itu adalah bini-bini Nabi. Wan Aisyah radhiyallahu anha abdalun nisa'il alamin, dan kita punya etikat juga bahwa Aisyah itu adalah seabdal-abdalnya perempuan seluruh alam. Wa yarahallahu ta'ala min qaulil mulhidin fiha bima nakrahu wa yatla ila yaumiddin. Jadi kita ibaratnya jangan umpatan orang yang mulhidin. Mulhidin itu artinya orang yang ingkar dengan sahabat, apalagi menghinakan sahabat. Jangan umpat jahidin sini. Nah, padahal yang tukang karang ini adalah wali. Seorang wali ini seharusnya urusan langit aja. Seharusnya itu urusan rohani aja. Malakal alam malakut, alam lahut, alam jabarut, sampai ke urusan Tuhan aja. Tetapi hidin dia mengarang kepada kita nih yang orang bersyariat nih. Hati-hati jihidin. Jangan umpatan masalah keimanan nih, jangan sampai menghinakan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Nah, pokoknya apapun kejadiannya sebertanto, tetap mereka itu adalah orang-orang mulia. Min qaulil mulhidin. Nah, begitu juga Fatimah radhiyallahu an, itu adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladaha abdalun nisa'il alamin. Anaknya Nabi itu adalah seabdal-abdalnya perempuan, anak di alam semesta ini. Wa yajibu mawalatuha wa mahabbata kama yajibu jarik bihaqi abiha. Jadi dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, kita wajib mahabbah ataupun sayang seperti mana sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan daripada kisah sedikit daripada sahabat radhiyallahu an. Al-Fatihah. Iya. Abdul Jigri falamnahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawil sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.